Kelahiran Bu Hati adalah proses suci yang menandai kesempurnaan seorang perempuan dalam menjawabi kodratnya. Inilah yang membuat proses mengandung seorang janin dalam rahim yang suci begitu spesial dan dinanti. Namun dalam perjalanan mendapat momongan, ada yang terbilang cepat, ada pula yang terlampau lama. Bahkan saking lama, beberapa selebriti tanah air hamil di usia 40-an. Lantas siapa saja artis yang hamil di usia 40-an? Amankah hamil di usia seperti itu? Dan ketika bayi lahir, banyak artis pun kerap memakai jasa babysitter. Seperti apa Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang kembali menunjuk babysitter baru untuk sang putri Lily? Dan akankah kehadiran suster baru ini menjadi suksesor baru seperti para babysitter Raffi yang lain? Seperti apa juga jerit pilu nenek Jiman di ruang sunyi tanpa sanak keluarga? Berbeda dari nenek Jiman, seperti apa potret Yohan, bocah sekolah dasar yang hobi mengoleksi kaset dari penyanyi zaman dahulu? Seperti apa juga merdu suara Yohan ketika mendendangkan lagu jadul? Pemirsa, inilah insert investigasi. Setelah namanya tak lagi terdengar, tiba-tiba saja Syahrini kembali membuat kehebohan. Sebuah kabar spektakuler yang cukup lama dirahasiakan seketika menyeruak ke publik. Syahrini hamil mengandung buah cinta pertama dengan Reno Barak. Namun yang cukup menghentak publik, pelantun tembang maju mundur cantik itu hamil di usia 43 tahun. Usia yang cukup matang untuk seorang wanita mengandung. Dan keterkejutan lain pun seakan tersibak ketika Syahrini dan Reno umumkan sang calon buah hati telah berusia 7 bulan di dalam kandungan ibunya. Dan sebagai ungkapan rasa syukur dan penantian penuh harapan, Syahrini dan Reno menggelar tasyakuran 7 bulanan. Lewat potret yang dibagikan, Syahrini untuk pertama kalinya memperlihatkan kondisi perutnya yang kini membesar. Dan tampak pula Reno yang begitu bahagia, sesekali mencium perut sang istri. Dan juga keluarga besar hadir mendoakan, sekaligus mendukung kelancaran kehamilan sang princess sampai lahiran. Meski ditenggarai mulai mendapat perhatian lewat dunia maya, kabar kehamilan Syahrini memang cukup menggemparkan. Seolah ingin mengulang kembali kehebohan 5 tahun lalu saat Syahrini memutuskan menikah dengan Reno Barak, kabar bahagia ini juga membuat banyak orang terbelalak. Namun satu hal yang pasti, berita Syahrini berbadan dua menjadi kabar spektakuler yang cukup menangkis isu miring dan simpang siur negatif yang berseliweran selama 5 tahun pernikahan mereka. Mulai kabar tentang Reno sengaja diduga menunda momongan, hingga rumah tangga mereka diisukan retak, pada akhirnya tak terbukti. Tapi tentang buah hati yang dikandung Syahrini, benarkah buah dari perjuangan mengikuti program bayi tabung? Berjarak tinggalnya di Singapura kebetulan. Kalau pulang ke Jakarta hanya untuk syuting iklan, ada rekaman beberapa lagu yang tertunda. Jadi hanya proyek-proyek itu atau misalkan kalau ada meeting di Jakarta sebentar beberapa hari balik. Tapi ada kabar katanya apa program bayi tabung gitu teh, sekalian menjawab teh. Belum bisa aku jawab, nanti aja kalau udah betul-betul ke arah sana baru aku akan share lagi ke kalian ya. Kehamilan pertama setelah 5 tahun menanti membuat Syahrini sungguh merasakan kebahagiaan yang tiada tara. Betapa mimpinya menjadi seorang ibu sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Namun yang tak bisa dipungkiri Syahrini, mengandung di usia 43 tahun tentu akan banyak menguras waktu dan tenaga. Apalagi kehamilan di usia matang akan sangat rentan risiko. Untungnya Syahrini mendapat banyak perhatian dari Reno. Bahkan bisa dibilang, sejak Syahrini mengandung, tingkat romantisme Reno meningkat drastis. Selain membawa sang istri ke berbagai tempat menakjubkan, ia pun membanjiri sang istri dengan kejutan-kejutan indah. Selain Syahrini mengandung di usia 43 tahun, cerita Andi Soraya hamil lalu melahirkan di usia 40 tahun juga membuat publik terhentak. Setelah hampir 16 tahun sejak melahirkan Darren ke dunia, pada Kamis 25 Januari 2018, Andi Soraya melahirkan anak ketiga berjenis kelamin perempuan. Bayi yang lahir dengan berat badan 2,4 kg dan panjang 44 cm itu lahir secara sesar tanpa kekurangan apapun. Namun yang cukup mengejutkan, kondisi Andi Soraya justru masih cukup kuat. Usai hari pertama melahirkan, ia langsung menggendong putrinya. Minta makanya. Suka kasih orang dia jadi artis ya. Mana boleh yang palapnya.
Musuhnya kuat berarti. Aduh, aku udah tak lecet-lecet nih. Cewek-cewek gini kan dia juga fighter nih. Menurut aku mulus banget karena nggak pernah ada garukan. Aku tidak merasa gatal, dia aku begini. Aduh, kayaknya anak gue lahir agak botak-botak nih gitu kan, karena katanya kan kalau misalnya kita nggak gatal, anaknya nggak lebat bulunya kan, rambut-rambutnya gitu. Ternyata pas lahir, sempurna banget. Insya Allah harusnya hari ini, cuman aku masih bilang tadi agak nggak kuat ya. Jalan aja baru belajar, jadi paling besok baru bisa pulang. Ini baru belajar jalan sekarang. Mengandung dan melahirkan di usia 40 tahun, tak ubah pertaruhan bagi Andi Soraya. Mengingat batas usia aman untuk perempuan hamil yakni usia 30 tahun ke bawah, di mana jumlah dan kualitas sel telur wanita lebih banyak, maka apa yang dialami Andi Soraya sempat membuatnya khawatir. Andai satu saja kesalahan, bukan hanya dirinya yang menanggung risiko, tapi juga bayinya. Namun beruntungnya, ia berhasil melewati 9 bulan itu dengan penuh perjuangan. Maka ketika sang putri terlahir di dunia, Andi Soraya memilih mengurus sendiri tanpa menggunakan jasa babysitter. Dan lihatlah, setelah 5 tahun berlalu, bayi mungil dan cantik yang diberi nama Andi Kylie Zivana itu tumbuh menjadi gadis cantik dan jelita. Anak udah umur 5 tahun, ini lagi yang krusial banget, umur-umur krusial yang membutuhkan pendampingan oleh ibunya langsung. Sekarang kan dia juga lagi belajar baca, belajar menulis, which is sekarang udah mulai bisa belajar baca. Dan aku emang tipe orang yang suka mendidik gitu, artinya anakku itu ya aku didik secara langsung. Capek banget, memang capek banget. Tapi alhamdulillah waktu zaman dulu juga kan terbantu juga, ada babysitter ya, ada pembantu sih ya, ada mbak yang kira-kira aku udah gak sanggup untuk masak, ada yang masakin. Paling tidak aku kasih tahu menu-menunya apa. Kisah perempuan mengandung dan melahirkan di usia 40 tahun ke atas juga mewarnai perjalanan Kiki Amalia. Sebuah hadiah yang tak disangka-sangka di saat usia Kiki menginjak 42 tahun. Kabar kehamilan Kiki memang cukup mengejutkan. Begitu juga persalinannya. Walau sempat dihantui rasa takut akan risiko buruk yang terjadi, Kiki akhirnya mampu melahirkan anak pertamanya melalui persalinan normal. Ini juga berkat bantuan dokter Ridwan dan tim dari ibunya, alhamdulillah saya bisa dengan usia saya sekarang banyak yang menyaksikan ya, banyak yang tidak percaya bahwa bisa melahirkan dengan cara normal, tapi alhamdulillah Allah menjawab semuanya. Jadi nggak jadi kita sebagai manusia nggak boleh ada rasa kalau bisa dibilang tanpa semangat ya. Di umur berapapun jika Allah sudah berkehendak apapun akan terjadi. Jadi jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berusaha. Ya, semua yang menjadi ketakutan Kiki sirna tak terbukti. Keraguannya untuk menimang anak di usia 42 tahun sirna. Lihatlah, Kiki begitu bahagia menikmati waktu pentingnya bersama si buah hati. Untuk pertama kalinya, Kiki belajar menjadi perempuan utuh, lebih tepatnya menjadi seorang ibu yang merawat, mengasuh, dan membesarkan anak dengan cinta dan kasih sayang. Ya alhamdulillah kita nikmatin, kita bersyukur, kita benar-benar enjoy, dan ya pengalaman yang luar biasa yang nggak bisa diulang kembali. Jadi benar-benar kita nikmatin dan kita syukur. Kalau dari Mas Agung yang perbedaannya mungkin apa? Ya perbedaannya saya lebih banyak begadang nemenin istri itu aja. Perbedaannya sebetulnya begadangnya saya dari hamil 7 bulan juga saya udah full begadang sampai sekarang. Pasti kaget harus benar-benar bisa kalau bisa dibilang itu seperti orang tua baru yang lain juga kan pasti kaget, wah ternyata ngurus anak tuh gak gampang ya gitu. Jadi banyak hal-hal yang harus kita harus waras terus setiap hari. Jadi jangan emosi harus tetap dijaga, harus benar-benar bahagia, enjoy gitu aja sih. Kalau nggak benar-benar bisa kena baby blues aku juga karena kan kaget kalau anak yang baru ditemuin terus nanti rewel nanti apa, jadi benar-benar harus di-enjoy. Lain daripada yang lain, kabar kehamilan Nola Bitri di usia 43 tahun juga menjadi kabar yang menggemparkan publik dan juga orang-orang terdekatnya. Bagaimana bisa? Di usia yang terbilang cukup matang, tiba-tiba saja kabar Nola berbadan 2 menyeruak, membuat sahabat-sahabat dekatnya terhentak. Bahkan dokter yang memeriksa kandungan Nola saat itu pun tak mampu menutupi rasa heran ketika mengetahui janin yang hidup di dalam perut Nola telah berusia lebih dari seminggu. Kenapa Nola hamil? Bukan stroller lagi gue.
Kalau hamil? Bad feeling about this. Iya bener nggak? Demi Allah. Bohong! Ya Tuhan, belum kelar. Hah? Piala bergilir belum selesai. Piala bergilir belum selesai, saudara-saudara. Nih, this is for real. Tapi jangan cerita ke siapa-siapa ya. Ntar dulu. Aduh dok, kira-kira sudah 8-9 minggu. Wih, udah 10-an ini, 9 minimal 9. Jadi ini kepala, ya, ini tangan, itu kaki. Jadi ini bukan kantong lagi. Zoom coba. Ini sebenarnya mana ya? Oh ini. Khawatir banget awalnya karena kan katanya kalau udah hamil di atas 40 tak ada kemungkinan ini kemungkinan itu lah, pokoknya yang lebih mengerikan dan negatif yang di kepala kita sebagai orang tua gitu, sebagai ibu ya. Nah itu dia yang bikin aku tuh pengen dicek dulu deh, dipastiin dulu deh kondisinya sehat, aman dan segala macam. Kalau dari pribadi diri ini nggak kenapa-napa, hamilnya malah ini enteng banget dibanding dibanding Neona dan Bevan. Oh ya? Jadi kayak hamil waktu anak pertama? Yes, ini kayak hamil Naura. Santai, Nggak ada mual, nggak ada drama juga, maksudnya drama itu sok manja, enggak. Banyak yang mungkin berhasil melahirkan di usia 40-an ke atas. Namun bukan berarti proses melahirkan seorang bayi di usia tersebut cukup aman tanpa risiko. Malahan pada kondisi tertentu, pilihan untuk mengandung di usia 40-an tidak banyak disarankan dokter lantaran memikirkan banyak kendala dan risiko. Kehamilan di usia di atas 35 tahun, bahkan di atas 40 tahun, sebenarnya kita sebut sebagai advanced maternal age pregnancy. Memang pada dasarnya secara metabolik akan beresiko, kehamilan akan menjadi lebih beresiko, misalnya ada peningkatan tekanan darah, atau ada gangguan metabolisme gula, atau memang kalau biasanya pasien memiliki riwayat penyakit-penyakit yang lainnya, maka kelainan tersebut harus terkontrol sebelum kehamilan sehingga selama kehamilan akan berjalan dengan baik. Selain itu juga ada risiko kelainan pada bayinya. Memang karena usia lebih tua, maka resiko untuk kelainan janin, kemudian resiko cacat janin akan meningkat. Tapi pada dasarnya kalau kehamilan di atas 40 tahun terjadi, itu dokter juga akan memeriksa, memastikan keadaan ibu dan janin itu baik sehingga kehamilan ini dapat berjalan dengan baik sampai melahirkan. Kisah para selebritis mengandung di usia 40-an ke atas, seperti apa juga potret suster baru Nagita Slavina dan Raffi Ahmad? Bisakah suster tersebut menjadi terkenal seperti pendahulunya, Suster Rini dan Lala? Saksikan saat lagi di Insert Investigasi.